Pemirsa, sehari lagi kita menyaksikan Timnas Garuda beraksi melawan Timnas Cina. Demam sepak bola makin terasa, apalagi para supporter Timnas yang lama menunggu Jay Itzes dan kawan-kawan untuk bermain. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengurus pusat Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Supriyanto. Dan juga melalui sambungan Zoom kita terhubung dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Selamat sore Mas Richard. Selamat sore, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Selamat sore juga Bung Ropan. Selamat sore, Mbak Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ke Mas Richard terlebih dahulu. Ini kan tinggal sehari lagi. Betul. Apa kira-kira persiapan dari supporter untuk laga besok? Persiapannya sih tidak banyak ya. Seperti yang sudah-sudah pastinya teman-teman tuh antusias mempersiapkan itu semua. Dan mungkin ya kuota yang tiket yang disiapkan oleh federasi juga tidak cukup untuk teman-teman supporter. Jadi akhirnya akan ada yang menonton dari luar? Dari luar pasti, yang pasti juga di daerah-daerah kita minta ke teman-teman untuk siapkan nonton bareng. Dan juga mudah-mudahan seperti yang sebelumnya, pertandingan sebelumnya, mudah-mudahan panitia juga menyiapkan nobar di area GBK gitu. Supaya ini juga aura dan juga fanatismenya tetap sama di dalam sebuah pertandingan besok. Oke, ada semacam edukasikah, sosialisasikah kepada para penonton yang akan hadir, baik yang dapat tiket maupun yang nggak kebagian? Karena kan kita kan saat ini posisinya sedang kena sanksi nih Mas ya, kena sanksi, kemudian ada pengurangan jumlah penonton. Mungkin dari Anda dan teman-teman di PNSSI itu ada semacam edukasikah kepada para supporter? Dari sebulan yang lalu, setelah pengumuman ada kita kena sanksi, kita langsung bergerak untuk sosialisasi agar memang tidak terjadi seperti yang sebelumnya. Karena memang kita pun sebenarnya tidak tahu sanksi itu bentuknya seperti apa. Karena itu kan keluar setelah pertandingan sudah selesai dan sudah berjalan beberapa hari. Sudah cukup lama ya. Baru FIFA coba mengeluarkan itu sanksi. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran kita bersama dan tanggung jawab kita bersama agar memang teman-teman supporter mendukung timnas juga harus aware lah, lihat situasi dan kondisinya gitu. Oke, baik. Saya ke Bung Ropan sekarang karena kita kemudian jelang laga besok ini memang mulai panas di media, terutama media Cina. Bung Ropan, kalau saya boleh kutip, beberapa media Cina memang khawatir dengan tekanan supporter di GBK. Diperkirakan supporter Indonesia yang hadir 80.000 sehingga menciptakan suasana atmosfer kandang setan, ini kalau kata salah satu media Cina ya. Jadi mungkin timnas Cina harus beradaptasi secepat mungkin. Ada komentar mungkin Bung Ropan? Ya, saya pikir ya mereka harus tahu ya bahwa bukan cuma mereka yang bisa datang ke sini, karena Jepang juga, Arab Saudi, Bahrain, Australia juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau mereka menganggap alasan bahwa ini anggap mengerikan buat mereka, itu sebuah risiko buat mereka untuk bagaimana mengatasi tekanan dari supporter kita, karena supporter kita ini adalah supporter yang sangat fanatik, militansi buat tim nasional kita, jadi sangat luar biasa, dan itu memang wajib supporter mendukung tim nasional kesayangan mereka, ya termasuk dengan Bang Jai dan kawan-kawan untuk bisa bertanding, apalagi pertandingan sekrusial besok nantinya, di mana kita dituntut untuk bisa meraih 3 poin kemenangan. Iya. Jadi dengan bermain apapun kita harus bisa menang, dan supporter memegang peranan penting di dalam setiap pertandingan, ya, dan ini memang tergambar selalu setiap kita menjadi tuan rumah, selalu ini sangat menentukan karena dukungan yang sangat kuat. Makanya semua pemain, pelatih bersyukur dengan militansi supporter kita. Oke, gitu. Bung Ropan, apa komentar Anda terhadap cywar yang coba mungkin dilemparkan oleh baik dari pelatih maupun ada statement-statement dari sejumlah pemain Cina, kemudian media Cina juga ada yang meng-highlight bahwa ini 10 pemain inti dari timnas Indonesia merupakan pemain naturalisasi, jadi susunan pemainnya bukan pemain tim utama Eropa tapi punya pengalaman di Liga Eropa, jadi kemudian memang ada semacam sentimen-sentimen yang coba dilemparkan. Apa komentar Anda? Itu shower yang harus kita terima lah, Sabine. Karena bukan cuma Cina kan. Ketika kita lawan Bahrain juga malah lebih sadis lagi mereka. Mereka ingin pertandingan tuh di luar Indonesia. Karena mereka merasa ada tekanan-tekanan waktu itu ketika kita bermain 2-2 sehingga mengusulkan kepada AFC dan FIFA untuk bisa keluar Indonesia. Tapi kan itu biasa, hanya shower yang dilakukan oleh Bahrain. Nah, sama juga dengan Cina saat ini. Iya. Ya mereka juga bukan cuma itu, mereka menganggap bahwa wasit yang akan memimpin pertandingan Rustam Lutfulin
asal Uzbekistan ini banyak menguntungkan tim Indonesia. Mungkin mereka lihat ketika kita mengalahkan Filipina tahun lalu di GBK 2-0, mengalahkan Arab Saudi 2-0 kan dipimpin oleh Lutfulin juga. Jadi bukan cuma supporter yang mereka lihat di sini, tapi wasit juga, termasuk dengan pemain naturalisasi. Tapi mereka juga salah. Kita punya naturalisasi kan punya garis keturunan, bukan asal ambil ya pemain-pemain yang ada di kita. Dan mereka sekarang sudah warga negara Indonesia. Cina juga melakukan hal yang sama. Ada beberapa pemain yang mereka naturalisasi, termasuk yang datang nantinya Serginho, pemain otak serangan mereka itu asal Brasil. Pemain di belakang Brownies yang sekarang bernama Jiang Guangtai juga pemain dari Inggris. Jadi salah kalau mereka bisa menyorot ini terhadap Indonesia, karena Indonesia justru lebih bagus di dalam hal mengambil pemain, karena dengan yang saya bilang tadi punya garis keturunan kakek nenek dan ibu ayah, ya semua dari Indonesia banyak rata-rata itu. Oke, jadi seharusnya Saywar itu dianggap sebagai sesuatu yang memang biasa saja ya, Bung Ropan, tidak boleh mempengaruhi pelatih maupun pemain ya. Ya, saya pikir biasa saja, itu biasa dilakukan mereka. Kalau mereka melakukan demikian, berarti mereka itu tidak siap. Kalau Jepang itu siap, nggak ada sewa dari kurang-kurang di sana untuk mengatakan ini itu, dan mereka memang tim yang bagus. Iya kan, Arab juga. Kalau mereka bisa ada tekanan-tekanan, mereka udah ketar-ketir, udah was-was menghadapi Indonesia, karena mereka lihat sendiri cuma Jepang yang bisa menang melain di GBK. Selebihnya nggak bisa menang. Australia draw, Bahrain kalah, Arab Saudi kalah. Bahkan kita bisa menang dengan clean sheet. Jadi itu mereka sudah lihat, sudah pantau, sehingga mereka melakukan itu untuk bisa ya biasa memanas-manasi kita lah. Tapi kita jangan terpengaruh. Ya, untuk bisa pemain enjoy aja. Baik, bagaimana caranya agar tidak terpancing? Saya ke Mas Richard lagi, karena kemarin kalau dari statementnya Pak Erick Thohir, katanya akan ada 3.000 supporter Cina. Ini kan jumlah yang cukup signifikan lah ya, meskipun kalau dibandingkan dengan jumlah supporter kita pasti akan kalah. Tapi 3.000 itu kan angka yang cukup besar. Apa yang kemudian dikatakan kepada para supporter agar tidak terpancing? Ya, itu kan konfirmasi dari Ketua Umum PSSI kan gitu. Tapi sejauh ini kita belum dapat update kembali apakah betul supporter Cina akan hadir, kan kita juga belum tahu. Tapi yang pasti kita nggak pengen terlalu jauh di situ. Tapi yang pasti kita mempersiapkan diri, semua teman-teman mau di belakang gawang utara atau selatan atau timur dan sebagainya, ini semua memang kita siapkan untuk memberikan support full agar memang pemain-pemain timnas kita mendapatkan poin penuh, karena ini laga krusial. Seharus dapat poin penuh supaya memang kita masuk di fase berikutnya kan gitu. Jadi untuk persiapan pastinya ini sudah kita siapkan, dan kita minta ke teman-teman semua koordinator tidak terpancing dari hal-hal di luar itu gitu. Oke, kemarin ada catatan juga Mas Richard bahwa kadang-kadang kita ketika lagu kebangsaan kemudian ada bu atau tidak berdiri, kemudian ada harapan agar pada pertandingan laga melawan Cina ini kita bisa menunjukkan sikap yang lebih respect. Apakah itu juga disosialisasikan kepada para supporter? Ya, yang pasti kita sudah ya. Artinya kan ini penonton di kita kan tidak semuanya terkoordinir dengan baik. Artinya ada masyarakat umum juga yang tidak tersentral di kita. Itu juga kita kita sampaikan di tribun-tribun itu agar memang dalam menyanyikan lagu kebangsaan dua negara ya kita hormati sama-sama, kita berikan aplaus sama-sama, respect terhadap pertandingan, karena ini sepak bola, olahraga, dan tentunya untuk nama bangsa Indonesia kan gitu. Oke, kalau boleh tahu yang memang berada dalam jangkauan PNSSI itu berapa banyak supporter dan bagaimana cara komunikasinya? Pasti klub Liga 1, 2, 3 sampai 4. Itu sudah pasti masuk di kita, dan kita bikin zona 10 zona, dan itu mungkin teman-teman dari kemarin sudah ada di Jakarta, itu lalu masuk ke pos-pos masing-masing. Nah, di luar dari klub itu ada koordinatornya masing-masing. Ada ketua-ketua masing-masing yang itu yang tersentral berkomunikasi dengan kita gitu. Dan kemudian bagaimana cara mensinergikan dengan penonton di luar itu? Apakah ada upaya biasanya secara otomatis ya, teman-teman yang di luar dari itu merapat di kita. Apalagi dengan penonton, misalkan teman-teman yang memang pelajar, mahasiswa, itu sudah pasti otomatis. Nah, di luar itu kita perlu juga minta bantuan ke federasi atau asprop masing-masing agar juga memberikan himbauan terhadap penonton tersebut. Baik, kita akan coba sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, yang saya dapat info mereka sudah meminta resmi pemerintah Tiongkok mengirimkan perwakilan. Jadi mereka melihat ini sebuah pertandingan serius. Ya, buat kita juga sangat serius, karena itu
kita coba mengumpulkan tim lebih awal karena ini kan kita pernah ngalamin hal yang sama ketika kita kalah sama Australia, sama Bahrain kita harus dalam titik mendapatkan kemenangan dan tim bisa membuktikan waktu itu. Nah, hari ini di titik yang sama juga. Kita harus mendapatkan poin penuh, kalau tidak ya harapan untuk kita ke playoff semakin berat gitu. Jadi ya ini benar-benar sepak bola rupanya sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Jadi sampai pemerintah Cinanya udah ngirim perwakilan juga. Jadi ya kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa performance terbaik. Gitu. Saya rasa kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya supporter dari China juga kita harus sambut dengan baik gitu. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi ya, baik kita melawan tim luar negeri, tim nasional ataupun di antara kita sendiri. Ya, di liga tidak boleh ada acara-acara yang hal-hal yang justru menjatuhkan sesama anak bangsa. Ada berapa supporter Cina yang datang, Coach? Katanya 3.000. 3.000. Baik, Bung Ropan, Mas Richard dan juga pemirsa, kita akan jeda untuk azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Timnas Cina membawa skuad berbeda saat bertandang ke GBK. Ada 3 pemain baru yang dibawa pelatih Branko Ivankovic dibandingkan saat menjamu Garuda di pertemuan pertama. Cina akan membawa wonderkid Wang Yudong yang masih berusia 18 tahun. Dia tampil apik bersama klubnya Zhejiang Professional FC dengan mencetak 8 gol dalam 11 pertandingan di Liga Super China. Wang bisa bermain di berbagai posisi. Dia kerap bermain di sayap kiri, gelandang serang, atau penyerang tengah. Dia juga berpotensi main menjadi starter, terutama karena absennya Wu Lei yang cedera. Kemudian yang kedua adalah pemain naturalisasi kelahiran Brazil. Ini tadi sudah disebut oleh Bung Ropan, Serginho berusia 30 tahun. Serginho jadi pemain naturalisasi Cina pada Maret 2025, jadi baru tahun ini dan sudah debut saat menghadapi Australia. Berposisi sebagai gelandang serang, dia sudah bermain 4 musim di Liga Cina dengan catatan 27 gol dan 19 assist. Selanjutnya, Cina juga diperkuat pemain naturalisasi kelahiran Swiss, Yang Mingyang. Sebelum bermain di Liga Super China, pemain berusia 29 tahun ini sudah malang melintang di beberapa klub Eropa, termasuk Wolverhampton Wanderers U23. Kita akan langsung bahas 3 pemain yang dianggap paling berbahaya ini ke Bung Ropan. Bung Ropan mungkin bisa dielaborasi lagi, Bung Ropan, ini ada 3 pemain yang memang kita khawatirkan akan menimbulkan bahaya untuk timnas Indonesia dalam mencapai target 3 poin besok. Apa yang mungkin menurut Anda paling harus diantisipasi? 3-3-nya kemungkinan akan dimainkan, kemungkinan. Langsung di starter 11 ya? Bisa. Kalau dipilih 2, saya pikir yang akan main itu adalah Yang Mingyang, yang tadi, kemudian dengan Serginho. Sementara bagi Wang Yudong itu akan bisa bermain sebagai super sub di babak kedua. Karena Cina kan akan bermain, Branko Ivankovic sebagai pelatih memainkan sistem pohon Natal mereka dengan 4-4-2. Ya. Nah, yang perlu diawasi oleh Indonesia, yang paling berbahaya di antara 3 pemain ini, memang Wang Yudong adalah pemain masih muda, punya kecepatan, ya. Tetapi otak serangan dari Tiongkok atau Cina ini ada di Serginho.
Oke. Jadi kalau kita bisa tarik ke belakang membayangkan ketika Bahrain datang dengan Marhum ya, Iya. Muhammad Jasim Mahrum itu pemain kuat mereka yang membuat 2 gol ke gawang kita ketika bermain 2-2. Dia dimatikan oleh Joe Pelupesi ketika bertarung di GBK dan alur bola tidak jalan dengan baik ke depan. Pelupesi mempersempit ruang dari Marhum. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Pelupesi. Pasti Patrick Kluivert akan menyuruh dia untuk bermain disiplin, merebut bola terus, berhadapan head to head dengan Serginho. Ini pemain berbahaya. Oke. Kalau bisa katakan, karena dari bola-bola Serginho, dari passing dia, bola akan mengalir ke depan kepada 2 pemain depan, Wei Sihao dan Sang Yuning. Sang Yuning ini yang membuat salah satu gol ke gawang kita, ke Martin Paes dalam pertandingan pertama saat mereka menang 2-1. Jadi dari 3 ini itu yang saya bilang, kalau Yang Mingyang itu lebih ke dalam dia bermain sebagai gelandang yang lebih bertahan. Karena mereka juga pasti akan mengantisipasi gelandang-gelandang kita kan yang bagus. Tapi disuruh pilih, saya harus berhati-hati. Jadi bagi Patrick Kluivert dengan Serginho ini, karena dia otak serangan yang paling berbahaya untuk pasukan bola ke depan. Semoga Pelupesi atau Joe ini bisa menjalankan tugas dengan baik untuk memutus serangan lawan yang selalu dibangun lewat Serginho sebagai gelandang serang dari Cina. Begitu. Oke. Kalau Pelupesi yang akan menghandle Serginho, lalu siapa yang kemudian bisa menghadapi Yang Mingyang? Saya pikir Yang Mingyang itu ditugaskan untuk mengatasi Tom Hai. Karena Tom Hai kan pengatur ritme permainan kita. Kalau di Cina itu ada Serginho, di timnas kita itu ada Tom Hai. Kita kan punya 2 gelandang. Kalau di fullback itu ada, di kanan ada Dix, di kiri ada Calvin Verdong. Maka pembagian tugas itu akan dilakukan dengan Pelupesi lebih ke dalam bermain untuk mengawasi Serginho. Kemudian Tom Hai untuk mengatur serangan. Nanti pasti dia akan diawasi oleh Yang Mingyang. Itu pembagian tugas. Dan akan berusaha untuk mematikan pergerakan dari Tom Hai. Karena Tom Hai kan pemberi umpan yang baik. Kalau kita masih ingat dengan gol oleh Romani kan diawali dengan 2 gerakan dari Pelupesi memberikan bola ke Tom Hai ke Lino, ya Marcelino Ferdinand, dan Lino bisa memberikan umpan ke oleh Romani dan gol. Nah, mereka pasti mengamati ini. Ivan Kovic sebagai pelatih tahu bahwa Indonesia tumpuannya ada di Tom Hai. Maka Yang Mingyang ini yang akan ditugaskan, yang saya pikir untuk bisa mengatasi pergerakan dari Tom Hai. Memang ada gelandang-gelandang lain yang bagus juga, ada Sang Juan, ya, Chen Yu, itu 3, ada 2 pemain lainnya yang bagus dalam bertahan karena mereka bermain dengan 4 gelandang kan, di samping ada Serginho. Tapi Yang Mingyang yang saya pikir ini pemain yang nantinya akan mengawasi, disuruh untuk bergerak kemana Tom Hai itu dia harus ikuti. Begitu Tasya. Oke. Kalau Ivan Kovic tidak tahu kira-kira siapa yang akan menggantikan, kita ada kehilangan beberapa posisi penting nih Bung Ropan. Di depan ada Marcelino, Ragnar tidak ada. Ivan Kovic mungkin tidak tahu, kita juga tidak tahu. Tapi kalau Bung Ropan analisanya kira-kira Patrick Kluivert dan Alex Pastoor akan memasang siapa di belakang Oli? Ya sebenarnya kan Cina itu beruntung ya, mereka mensyukuri bahwa kita kehilangan 2 pemain yang menjadi the winning team saat menghadapi Bahrain. Lino ada di kanan dan juga dengan Ragnar di kiri, ya. Dan sekarang keduanya tidak ada, tetapi kalau bicara siapa yang akan mengisi posisi dari Lino dan Ragnar, saya pikir kita punya 2 pemain yang bagus, yang cepat, yang bagus di Liga 1 juga. Pertama bisa memberikan umpan dengan baik, bisa mencetak gol juga. Di kanan ada Yakob Sayuri dan di kiri ada Stefano Lillipali. Jadi Yakob itu akan berperan menggantikan posisi Lino, sementara Vano juga akan berperan menggantikan posisi Ragnar. Nah ini yang akan ditunggu oleh Romani, pasukan-pasukan bola, umpan-umpan dari 2 pemain ini. Ketika Ole terisolasi tidak bisa berbuat banyak, misalnya dikawal dengan ketat pemain belakang China, ya pasti 2 ini yang akan bisa menerobos ke jantung pertahanan. Yakob di kanan dan juga dengan Vano, karena mereka punya naluri besar dalam hal mencetak gol. Jadi itu kalau bisa melihat dengan formasi yang ada. Oke, antisipasi Bung Ropan kalau kedua tim akan bermain sama-sama hati-hati di awal. Karena kan memang strategi bermainnya relatif sama, counter attack ya. Akan seperti apa dan bagaimana harus timnas Indonesia memecah agar bisa menciptakan peluang tetapi juga tetap disiplin di pertahanan? Saya kira tim kita akan lebih banyak keluar menyerang, akan ofensif. Karena kita butuh gol cepat melawan Cina. Jangan sampai Cina lebih dulu menggetarkan gawang kita, mereka punya moral akan bangkit, kita itu agak goyah. Pasti Patrick Kluivert sudah melihat ya bagaimana rekaman-rekaman pertandingan Cina, baik mereka menghadapi Australia kalah terakhir lawan Arab Saudi, dan Cina pasti akan lebih banyak menunggu. Kalau mereka menyerang, mereka akan bunuh diri melawan kita dan bermain secara terbuka. Mereka akan bermain seperti ketika mengalahkan kita dengan menunggu counter attack. Kita yang akan bermain terbuka saya pikir, karena kita butuh gol. Dan Kluivert
paling suka dengan cara penguasaan ball position. Oke, Ya, tidak jadi khawatir akan mengulang kesalahan yang sama ya, Bu Ropan, dengan laga pertama kita yang memang kita keduluan kebobolan gol pada waktu itu. iya, karena kalau kita melihat waktu di tangan STY satu di Cina itu dengan formasi yang agak aneh dalam tanda kutip. Jadi memang ada Asnawi di kanan, Sain Patinama yang jarang main ada di kiri, Calvin Verdong ditarik ke dalam untuk bisa mendampingi Jai Isyas dan Mes Hilgers. Jadi memang ini komposisi yang memang di luar dugaan. Tom Hai aja cadangan. Dia masuk di babak kedua baru bisa bikin gol. Nah saat ini kita dengan kekuatan penuh yang diantaranya beberapa pemain tidak bermain di Cina. Termasuk Emil Audero yang akan debut nantinya menggantikan Pas. Iya. Nah kemudian Kevin Dix di kanan tuh tidak bermain di sana. Jadi ini bagus. Dan juga ada Dean James yang baru, ada Ole Romani, ada Joe Pelupesi. Ini pemain-pemain yang tidak bermain di sana dan pasti ya mereka akan dimainkan melawan China dan akan membingungkan bagi Ivankovic untuk bisa mengatasi mereka ini. Karena kalau bisa komposisi yang ada, Jai Isyas di belakang dengan Rido dan Justin Hubner juga mereka adalah pasangan terbaik, komposisi terbaik. Karena dua ini tidak dimainkan oleh STY saat bermain di Cina. Iya. Ya saya minta Verdong yang bermain dengan Mes Hilgers untuk mendampingi Jai. Iya. Tapi padahal komposisi terbaik itu ada di Justin Hubner dan Rido dan mereka membuktikan kan clean sheet melawan Bahrain dan juga melawan Arab Saudi. Jadi memang agak berbeda Tasya kalau bisa dilihat dengan materi yang ada sehingga saya yakin kita akan bermain jauh lebih bagus dibandingkan kita kalah melawan mereka di Kingdom pada Oktober tahun lalu. Jadi cukup percaya diri juga untuk tidak akan kebobolan ya di belakang ya, Bung Ropan? Saya pikir sangat kuat kalau bicara dengan garis pertahanan kita kan sangat kuat. Oke. Hanya Jepang satu-satunya tim yang mampu membobolkan gawang Indonesia di GBK. Selebihnya Australia 0-0, Arab Saudi kita menang 2-0, Bahrain kita menang 1-0, semua clean sheet. Ya. Ya termasuk saya yakin dengan Cina. Kalau kita hampir menang di sana saja, tapi komposisi pemain yang memang agak di luar dugaan saat itu, dengan sekarang Patrick Kluivert tahu dibantu oleh Alex Pastoor, Dani Lansat dan Vandenberg, ini komposisi starting 11 kita akan kuat. Oke. Memang tidak ada Ragnar dan Marcelino agak mengganggu memang. Tetapi saya yakin dengan Vano dan Jakob, ini bagus tim kita. Akan sama kuatnya gitu. Oke, kalau Bung Ropan memetakannya seperti itu, memang jadi menimbulkan lebih percaya diri bahwa kita tidak pernah kalah di GBK. Mudah-mudahan besok juga akan menghasilkan prestasi yang sama seperti sejarah sebelumnya. Saya ke Mas Richard sekarang. Mas Richard, kalau dari supporter melihat komposisi tim saat ini, percaya dirikah? Karena kan kita memang kehilangan beberapa pemain inti ya. Betul. Kalau saya lihat sih kan hilangnya pemain memang ada pergantian ya, ada Vano masuk, ada Yakub masuk di situ. Saya kira tinggal ini pertarungan strategi pastinya, sama-sama 4-4-2. Iya. Dan tentunya kalau bicara tadi sampaikan Bung Ropan betul, barisan belakang kita kuat lah kalau terkait soal itu. Tinggal memang kita 45 menit pertama itu harus ambil poin, supaya jangan sampai Cina yang ambil. Iya. Jadi kalau kita udah ambil poin, gol terlebih dahulu, itu menjadi motivasi pemain berikutnya. Oke, kalau yang bisa dilakukan supporter nih, besok kira-kira kalau dari pertandingan sebelumnya kan kita pernah mendengar ada konfigurasi, apakah besok juga akan ada? Yang pasti ada. Koreografinya pasti kita siapkan. Lalu juga kita minta ke teman-teman 90 menit tidak berhenti untuk menyanyi. 90 menit tidak berhenti bernyanyi? Ya. Jadi lagu-lagunya sudah disiapkan? Lagu-lagunya sudah disiapkan untuk memberikan support pemain pastinya untuk dapat poin gitu. Oke. Baik, kita akan sama-sama menantikan bagaimana jalannya laga besok. Pemirsa, kita akan break dulu sejenak. Nanti akan kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Pastikan Anda tetap bersama NTV Prime. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Zulkifli Syukur, mantan pemain Timnas periode 2010-2014. Selamat sore Bang Zulkifli.
Sore Mbak. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ini sehari jelang laga Timnas Indonesia melawan Cina besok. Kalau Anda sebagai mantan pemain mungkin bisa berbagi kira-kira kalau sehari jelang laga, hari ini masih ada konvers, masih ada official training di GBK. Seperti apa kira-kira mood atau persiapan dari para pemain ya, Bang Zulkifli kira-kira? Iya, kalau dari pengalaman sih sebenarnya kalau H-1 itu udah bisa dikatakan udah, kalau kita berbicara persiapan udah komplit ya, baik itu dari segi taktikal ya segala macamnya. Yang pasti lebih pada pemantapan aja sih di H-1-nya itu. Baik, bermain di GBK di depan supporter sendiri dengan ekspektasi yang sangat tinggi karena kita sudah masuk sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Menurut Anda ini akan menjadi suatu energikah atau tekanankah untuk para pemain, Bang Zulkifli? Ya, kalau saya melihat dengan situasi timnas saat ini merupakan sebuah energi tambahan ya, apalagi kita tahu harapan dan ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap timnas kita saat ini tentu sangat besar, dan ya saya pikir ini adalah sebuah tambahan motivasi untuk di laga besok hari. Oke, Bang Zulkifli, pada saat Anda ada di timnas, pernahkah punya pengalaman melawan Cina? Secara ini saya belum pernah ketemu dengan tim Cina, tetapi pada saat Champion Asia ya saya pernah melawan salah satu tim Cina ya. Pada saat itu saya bermain untuk Arema melawan tim Cina ya, Shandong Luneng. Saya pikir dengan kualitas timnas kita saat ini dibandingkan Cina, saya pikir kita masih saya masih yakin bahwa timnas kita secara kualitas masih di atas daripada tim Cina. Iya, tapi kalau boleh kemudian kan kalau kita menghadapi beberapa tim ada sesuatu yang mungkin bisa jadi stereotip pemain ya, Bang Zulkifli. Mungkin Anda bisa cerita ketika melawan Cina itu apa ciri khas dari para pemain Cina? Ya, kalau ciri khas hampir sama dengan tim-tim Asia Selatan lainnya. Yang pasti yang satu menjadi keunggulan daripada tim-tim Asia itu, apalagi kita tahu Cina bahwa dalam hal segi postur mungkin ini adalah salah satu masukan buat tim pelatih timnas itu sendiri, bahwa bagaimana mengantisipasi postur daripada timnas Cina. Kita tahu bahwa pertemuan pertama memang kita bisa melihat perbedaan postur, tetapi bukan berarti dengan adanya perbedaan postur bukan berarti kualitas timnas kita di bawah daripada Cina. Saya pikir ini dengan bisa dikatakan dengan full squad di timnas Indonesia yang diisi oleh mayoritas pemain naturalisasi, ini bukanlah sebuah masalah untuk timnas kita untuk menghadapi Cina pada besok ini. Bang Zulkifli, Anda khawatir tidak dengan absennya beberapa pemain yang kemarin mungkin bisa dikatakan sebagai the winning team? Saat ini kan kita memang kehilangan Marcelino dan Martin Paes karena akumulasi kartu, kemudian ada juga yang izin, ada yang cedera. Khawatir tidak? Sejauh ini saya tidak khawatir karena kita tahu bahwa di dalam squad timnas itu adalah pemain-pemain pilihan, pemain-pemain terbaik dari setiap klub yang ada di liga lokal kita maupun di beberapa pemain timnas yang bermain di liga luar. Saya pikir saya tidak ada masalah karena saya pikir timnas ini adalah sebuah tim ya, bukan hanya sebuah individu. Saya pikir siapapun nanti yang bermain bisa menampilkan kualitas yang sama dengan pemain yang tampil sebelumnya. Dengan kondisi seperti itu kan kemudian memang ada perbincangan bahwa peluang pemain lokal akan lebih terbuka dalam laga melawan Cina besok. Siapa yang mungkin Anda antisipasi atau Anda harapkan akan bisa punya kesempatan untuk bermain, baik itu debut maupun bermain dari pemain-pemain lokal, Bang Zulkifli? Saya tidak melihat besok itu yang bermain adalah pemain lokal atau pemain naturalisasi. Saya lebih melihat di sini bagaimana yang tampil itu adalah pemain timnas Indonesia. Tidak melihat mereka dari Indonesia atau ke pemain keturunan. Yang pasti siapapun yang memakai baju Indonesia, saya melihat mereka sebagai pemain Indonesia, bukan pemain lokal ataupun pemain naturalisasi. Oke, baik. Saya
Baik, saya ke Bung Ropan sekarang. Bung Ropan, kalau kemudian kita mencoba membahas starting 11, akan seperti apa susunannya kalau versi Bung Ropan? Ya, kalau melihat dari apa yang ada saat ini, ya, terlepas tidak ada Marcelino dan juga dengan Ragnar, termasuk dengan Paes, starting 11 itu tetap dengan Patrick Kluivert akan memainkan 3-4-3 dengan penjaga gawang yaitu Emil Audero menurut saya. Iya. Kemudian di fullback kanan ada Kevin Dix, di fullback kiri ada Calvin Verdong. 3 pemain belakang ya yang ada sana Kapten Jai Ises, Rizky Ridho dan juga dengan Justin Hubner. Sementara 2 gelandang lagi ya ada di tengah yaitu Joe Pelupesi dan Tom Hai. 3 ada di depan menurut saya. Di kanan itu bisa diisi oleh Jakob Sayuri, di kiri ada Vano atau Stefano Lillipali. Sementara Ole Romeni ada di posisi depan ya, jadi 3-4-3. Memang masih ada Rafael Struijk yang bisa bermain di posisi di flank atau ada Egy Maulana, masih ada juga Beckham Putra itu masih bisa terbuka opsi-opsi itu. Tapi saya lebih memilih dengan Jakob. Kenapa dengan Jakob? Dia lagi bagus di Malut United, bisa memberi assist yang baik, bisa mencetak gol. Demikian juga dengan Vano, pemain yang bagus di Borneo. Musim lalu 17 assist dan 11 gol. Musim ini ada 6 gol dan 4 assist. Jadi ini layak untuk dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi semua tergantung dari pelatih. Karena dia yang menentukan, dia yang bertanggung jawab, dan dialah yang akan nantinya melepas starting 11 terbaik versinya PK. Tapi kalau ditanya dengan saya lebih memilih dengan apa yang saya katakan tadi. Oke. Ya gitu, Tasya. Oke, Bung Ropan, ini kan kemudian ada perbincangan bahwa memang bisa memberikan kesempatan debut, kesempatan bermain bagi pemain dari liga lokal. Tapi kalau kemudian bertanya kira-kira apa yang jadi pertimbangan dari Patrick Kluivert untuk memilih memberikan kesempatan itu atau tidak, apa kira-kira yang harus jadi syaratnya, Bung Ropan? Karena ini pertandingan yang krusial, pertandingan yang butuh poin, butuh kemenangan, saya rasa Patrick Kluivert tidak boleh melakukan uji coba atau main-main dalam pertandingan ini. Tidak boleh bereksperimen ya? Ya, karena Cina juga mempertaruhkan segalanya di GBK. Mereka akan bertarung hidup atau mati di GBK. Karena hanya menang melawan Indonesia, peluang Cina itu terbuka untuk lolos ke putaran keempat. Karena mereka pertandingan terakhir tanggal 10 akan menjamu Bahrain. Makanya mereka akan menjadikan pertandingan di GBK pertandingan yang bagi mereka itu ya antara menang dan kalah. Ya mereka tentunya tidak ingin ada hasil imbang karena percuma buat mereka hanya dengan 6 poin saat ini. Sehingga tetap harus memilih skuad atau materi terbaik yang harus ditampilkan. Kan bukan hanya Patrick Kluivert yang akan menentukan. Juga para asisten dengan Pastur, Dani Lansat, Vandenberg pasti akan berembuk untuk bisa melihat komposisi mana yang terbaik. Termasuk kiper ya, pelatih kiper juga. Vandenberg akan melihat di situ. Dari segi fisik tentunya akan bertanya ke Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik. Pemain-pemain ini mana yang lebih siap untuk pertandingan. Karena tidak main-main. Babak pertama itu akan sangat menentukan buat kita. Kalau kita bisa mencetak gol kan itu kan jauh lebih bagus. Sama ketika melawan Bahrain, kita bisa mendapatkan gol lewat Ole Romeni dan kita termotivasi. Anak-anak bermain lebih baik lagi. Nah melawan Cina demikian, jangan sampai kita kecolongan dulu, akan berbahaya buat kita kalau sampai kita kecolongan dulu melawan China. Jadi itu saya bilang, Patrick Kluivert tidak boleh bereksperimen dalam hal ini. Ya, harus betul-betul mencermati pemain-pemain yang sesuai kebutuhan tim untuk merebut kemenangan. Karena saya gambarkan di sini, Tasya, ini sebagai last dance buat kita. Iya, last dance, oke. Karena pertandingan terakhir kita itu di GBK, setelah itu kita nggak akan bermain lagi kan. Iya. Jadi ini last dance buat mereka, itu yang saya ibaratkan di sini. Gitu. Jadi ini kesempatan yang benar-benar harus dimanfaatkan semaksimal mungkin begitu ya? Ya kita lolos putaran keempat pun kan kita tidak akan bermain di GBK. Gitu. Kita akan bermain di Arab atau di Qatar. Gitu. Oke, baik. Bang Zulkifli, kalau Anda sebagai mantan pemain timnas, mana yang lebih Anda preferensi Anda lebih kemana nih? Karena kan ada yang kemudian kalau Bung Ropan tadi mengatakan lebih baik kita menyerang dulu, tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kita harus disiplin, kita harus tetap pada cara bermain kita yang counter attack. Jadi memang harus tetap bertahan, kemudian mencoba menciptakan kesempatan ketika ada peluang dan tidak apa-apalah bermain membosankan, yang penting hasilnya memuaskan begitu. Kalau Anda lebih pilih yang mana?
Ya, kita tahu pertandingan besok itu adalah pertandingan yang sangat penting buat timnas kita ke depannya. Bagaimana jika kita berhasil memperoleh 3 poin, tentu peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya sangat besar. Tapi yang harus kita perhatikan adalah tentu dari beberapa pertandingan Cina juga seperti yang Bung Ropan tadi sampaikan bahwa Cina pun akan bermain mati-matian untuk merebut 1 tiket untuk lolos ke babak selanjutnya. Tetapi yang harus kita perhatikan bahwa apapun taktik yang diterapkan Coach Patrick pada esok harinya tentu yang terbaik buat timnas. Entah itu kita tidak bisa mengatakan apakah sebaiknya besok timnas akan bermain menyerang ataupun bertahan ataupun apa, tetapi saya pikir itu bagian dari tim kepelatihan seperti apa yang mereka tentu dari beberapa pertandingan Cina pun staf pelatih dari timnas itu sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan analisis terkait apa yang menjadi kekuatan tim Cina ataupun apa yang menjadi kelemahan dari tim Cina tersebut. Jadi apapun besok taktik yang ditampilkan oleh timnas Indonesia, saya pikir itulah yang terbaik untuk timnas kita ke depannya. Oke, baik. Mas Richard, kalau perbincangan di antara supporter seperti apa? Karena kan kita juga tahu ya suara supporter itu sangat keras ketika pertandingan. Kita bisa merasakannya baik di lapangan maupun di media sosial kan. Kadang-kadang kan memang ketika kemarin di Australia mencoba-coba untuk dengan strategi baru, kemudian begitu kesalnya para supporter akhirnya mengeluarkannya di media sosial, dan yang kena kan biasanya pelatih dan kemudian ketua PSSI ya. Nah, kalau supporter lebih pro mana? Lebih baik main aman, yang penting hasilnya memang menjamin kita masuk ke lolos babak selanjutnya, atau bagaimana? Kalau teman-teman sih gini ya, yang sudah terjadi kemarin memang menjadi evaluasi sama-sama. Yang pasti kita pengen pertandingan besok itu apa yang disampaikan Bung Ropan, Bung Zulkifli itu betul. Jadi besok itu yang main itulah 11 pemain itulah bangsa Indonesia. Iya. Plus tambah 1 pemain ke-12 lah supporter. Artinya itu yang jadi satu kesatuan. Besok polanya 4-4-2 kah, 3-4-2 kah, atau 3-5-1 itu terserah nanti tim pelatih. Yang ingin kita sampaikan adalah besok harus bermain all out karena itu pertandingan penting. Setelah itu kita lawan Jepang. Jadi harga matinya adalah tadi betul 45 pertama harus kita dapat gol dulu. Supaya momentum itu bisa kita dapat. Karena kalau sudah kita ketinggalan terlebih dahulu, itu sudah pasti akan jadi berpikiran macam-macam di lapangan. Makanya dorongan kita semua, kita juga sampaikan ke Esko PSSI juga agar memang besok pertandingan itu murni dan juga untuk Indonesia sebenarnya. Oke, Bung Zulkifli, saya tahu Anda harus selesai di segmen ini. Mungkin ada kata-kata terakhir pesan untuk para supporter yang besok akan hadir di lapangan maupun yang akan berkomentar di media sosial. Ya, terima kasih. Kita tahu besok adalah pertandingan yang penting buat timnas kita untuk lolos ke babak selanjutnya. Tentu apa yang menjadi keinginan kita semua sebagai masyarakat ataupun sebagai supporter timnas itu sendiri, tentu ingin melihat timnas kita melangkah lebih jauh di Piala Dunia. Bahkan insya Allah bisa tembus ke Piala Dunia, tetapi yang harus kita perhatikan bahwa apapun yang dibuat timnas, apapun yang dilakukan oleh staf pelatih, saya pikir itulah yang terbaik. Tugas kita sebagai buat tim. Baik, harus memberikan dukungan sepenuhnya dan percaya dengan keputusan pelatih dan tim kepelatihan untuk berbagai strategi yang akan dipilihnya. Terima kasih Bung Zulkifli, Bung Ropan, dan juga Mas Richard. Masih ditahan dulu, kita akan sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime, dan saat ini saya masih bersama dengan Bung Ropan, pengamat sepak bola, dan juga Mas Richard dari supporter sepak bola Indonesia. Saya mungkin ke Bung Ropan dulu, ini karena segmen terakhir kita sambil menantikan bagaimana konferensi pers dari tim Cina di GBK ya. Saya ke Bung Ropan. Bung Ropan, yang satu yang jadi catatan juga dari bagaimana pertandingan melawan Australia adalah chemistry yang memang terasa tidak ada pada waktu melawan Australia. Nah, kemarin itu kan kita memang sudah menjalani TC di Gianyar Bali 6 hari. Seberapa optimis Anda bahwa itu akan kemudian meningkatkan kualitas chemistry bermain di lapangan?
Oh itu sangat penting ya, kalau kita membandingkan dengan Australia cuma 2 hari mereka berkumpul, termasuk dengan Patrick Kluivert, untuk saling mengenal satu sama lain. Nah itu sulit. Makanya ketika dia tampilkan dengan starting 11-nya agak mengagetkan juga. Karena dia belum tahu persis kan. Iya. Ketika kita balik cepat melawan Bahrain, ada 4-5 hari itu kita bisa bersiap. Nah itu kan jauh lebih bagus, dan kita bisa menang melawan Bahrain dan dapat 3 poin, itu pertandingan kunci. Iya. Sekarang melawan Cina dengan persiapan yang panjang dari tanggal 26 sampai tanggal 4 hari ini, itu sudah luar biasa. Chemistry kita dapat, anak-anak lebih enjoy. Ya, kita bisa melihat mereka sangat bergembira, menikmati di Bali sampai pada latihan kemarin juga, dan untuk hari ini jadi semua baik. Jadi menciptakan suasana yang kondusif itu sangat penting, Mbak Tasya, dan itu perlu. Jadi mereka masuk lapangan dengan enjoy, menikmati permainan, tidak tegang. Tetap harus optimis tentunya, percaya diri perlu, tapi jangan berlebihan, jangan overconfidence. Dan saya rasa mereka tahu itu, dan pelatih semua sudah bisa memikirkan game plan yang terbaik untuk Bang Jai Isis dan kawan-kawan. Begitu. Jangan terlalu overconfidence. Bagaimana kemudian mencoba menyiasati ini? Karena memang kan ekspektasi dan kemudian dukungan dari berbagai pihak di hari-hari terakhir ini begitu tinggi ya, Bung Ropan, kepada tim kepelatihan, kepada tim 28 orang yang saat ini memang ada di GBK. Harus seperti apa untuk kemudian meredam sedikit overconfidence itu? Iya, mereka harus lebih enjoy ya. Jadi itu saya bilang pentingnya mereka masuk lapangan ya dengan tenang ya, kemudian fokus menghadapi pertandingan dan menikmati. Saya pikir teman-teman kalau bermain tegang itu akan sangat sulit. Bahkan kalau terlalu percaya, terlalu berlebihan, itu akan bisa jadi bumerang buat kita. Iya. Tapi saya rasa apa yang diterapkan menghadapi Bahrain itu yang akan dibawa menghadapi Cina. Kita punya kelebihan keuntungan bermain di depan publik sendiri yang sangat baik ya. Jadi anak-anak punya kualitas yang di atas pemain-pemain Cina itu menurut saya, dengan kualitas mereka bermain di Serie A atau bermain di Belanda di Eredivisie, oleh di Championship, itu kita menandakan bahwa kita itu di level yang lebih bagus. Tapi kan jangan terlalu jumawa ya dalam pertandingan ini. Tetap kita harus merendah, tidak boleh menganggap enteng, itu penting. Namun harus tetap optimis untuk bisa memenangkan laga. Kalau kita bermain normal saja, Tasya, pasti kita menang. Ya, sama seperti ketika kita menikmati pertandingan melawan Bahrain kan, kita anak-anak lebih enjoy, lebih tenang, dan kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Itu yang mereka harus pertahankan. Gitu. Catatan untuk Emil, karena besok akan debut pertama, mungkin ini adalah kesempatan pertama juga dia untuk bermain di GBK. Tekanannya mungkin kan akan berbeda. Mungkin dia melihat bagaimana di kursi cadangan, tetapi ketika dia berada di depan mistar gawang akan seperti apa mungkin penyesuaian dari seorang kiper yang dengan kualifikasi seperti Emil, tetapi ini adalah debut pertama dia. Saya pikir dia akan menjadi orang yang merasa tertantang, ingin membuktikan sebagai anak bangsa, dan dia lahir di Mataram dengan ayah orang Indonesia. Jadi dia ingin membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh pelatih terhadap dirinya, dan juga bagaimana ingin memberikan hasil yang bagus di depan publik. Dia akan tampil habis-habisan. Makanya kemarin dia digenjot terus, ya pakai kacamata khusus. Dia dipersiapkan dengan matang, ya dari Bali sampai di Jakarta juga, karena memang dia memegang peran kunci di bawah Mister. Saya tidak meragukan soal mental dia, fisik dia, ini kelengkapan, bagus. Dan dia tidak akan grogi bermain. Dia sudah terbiasa bermain di level yang tinggi. Di Serie A itu tidak mudah untuk bisa bermain. Dia pernah di Sampdoria, pernah ke Inter, Como, kemudian ke Palermo terakhir, sekarang balik ke Como lagi. Jadi dia tenang-tenang aja. Secara itu saya bilang, kalau dia siap secara fisik, dia siap secara mental, ini kan modal kuat buat seorang pemain, apalagi seorang Emil Audero. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita ketika kehilangan Martin Paz, kita punya orang yang menggantikan posisi Martin Paz dengan level yang sama gitu. Jadi itu yang menguntungkan buat kita lawan Cina, jadi enak buat kita lah gitu. Oke, baik, kita memang juga sama-sama menantikan seperti apa performa Emil ya besok melawan Cina. Saya ke Mas Richard lagi sekarang. Mas Richard, kalau dari sisi supporter, menyadari tidak bahwa ketika laga ini adalah laga yang penting, kemudian di GBK dengan pemain-pemain dengan kualifikasi seperti pemain timnas kita, pelatihnya juga baru nih.
akan ada, jadi kan memang pemain ke-12 itu bisa memberikan energi, tetapi juga kalau salah-salah 90 menit itu mungkin bisa jadi tekanan ya buat Pasti. para pemain. Bagaimana menyalurkan energi dari seorang supporter atau dari kumpulan supporter agar kemudian itu bukan berupa tekanan tetapi berupa energi tambahan? Ya, yang pertama pasti gini, besok itu kan pertandingan penting buat kita. Dan tentunya teman-teman itu sudah menyiapkan beberapa lagu yang memang memberikan support terhadap timnas kita. Tapi ada juga pastinya, ada di sela-sela itu ada lagu yang untuk pressure Cina. Oh gitu, Iya, oke. artinya Jadi diselang-seling ya nanti. ada dalam 90 menit itu tentunya lebih banyak ke Indonesia, tapi ada hal yang pastinya ada clue yang akan juga memberikan pressure ke Cina. Karena ya itu tadi yang disampaikan bahwa GBK itu luar biasa. Iya. Kalau dulunya 1000 sekian, besok 80 full gitu kira-kira, itu pasti menjadi gemetar untuk lawan. Gemetar untuk lawan, iya, oke. Manajemen lagu itu sebenarnya seperti apa, Mas Richard? Karena kalau misalnya nih antisipasi ya, nih amit-amit nih ya, amit-amit misalnya kita kebobolan duluan. Kadang-kadang kan supporter juga ikut keok ya, ketika tiba-tiba misalnya ada gol dari lawan, ya, iya. Nah itu bagaimana mensiasatinya? Ya, biasanya kalaupun ada apa namanya, kita kebobolan terlebih dahulu, kita membangunkan dengan lagu nasionalismenya. Itu kita bangunkan, baru ada lagu yang memang interest dengan sepak bolanya gitu. Oke. Kalau baik. Kalau kemudian kita melihat mungkin dari teman-teman di supporter melihat komposisi para pemain saat ini, kemudian ada peluang-peluang dari pemain-pemain lokal untuk bermain, mungkin ada perbincangan di teman-teman supporter, ada harapan mungkin bisa melihat pemain-pemain dari Liga 1 masuk, iya. Ya pasti ini kan Liga 1 sudah selesai. Ya. Ini pasti besok fokusnya adalah timnas. Artinya tadi ada Vano, ada Yakub, ada Rizky Ridho. Ini secara personal dia punya fans masing-masing, secara tim punya fans juga, itu pasti akan menjadi satu. Dan tentunya banyak hal dari daerah sudah coba datang ke Jakarta untuk melihat performanya pemain-pemain idolanya masing-masing. Itu secara jadi individu. memang dari supporter tuh ada idola masing-masing ya. Makanya tim fans ini kan tidak semua hanya tim ya, pasti ada personalnya. Ada personalnya. Iya. Siapa biasanya yang paling menonjol? Yang mungkin? dalam seminggu ini saya ditelepon sama teman-teman daerah itu Rizky Ridho. Dia ingin Rizky Ridho main. Iya, gitu. Oke. Dan ya pengen lihat langsung lah karena fansnya di daerah banyak kan. Oke. Siapa lagi selain itu ya dengan bergabungnya Lili Pali, ini juga kejutan buat teman-teman. Karena sebelumnya belum pernah dipanggil sama STY kan. Nah, ini dengan tadi sampaikan Bung Ropan terkait hasilnya dia di Borneo, ini menjadi juga magnet tertentu. Ada harapan besar bahwa kesempatan dan peluang itu akan diberikan. Betul. Baik, kita akan coba bergabung dengan GBK. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers dari timnas Cina yang akan melaksanakan official training di GBK. All right. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the pre-match press conference for the AFC Asian Qualifiers Road to 26 between Indonesia and China. In front of us, they are the head coach of China national team, Mr. Branko Ivankovic, and the player Zhang Yanning. Once again, welcome coach and player to the press conference. Information for our media, please silence your phone during the press conference. And also please be mindful of the cameras behind you. Do not block or disturb the cameras behind you. And live broadcasting during the press conference is not allowed for the media. First, to the coach and player, please share your opinion about tomorrow's game. Coach first. Okay? For the player first. Okay, first of all, I want to apologize because I can't reći da se izvinjavam da se došao kratkim vlačama zbog toga jer imam odmah trening. 确实是我们马上接下来是我们的训练课，所以我们都穿的这个训练装来到这里了。他都问我，他说让你翻这个。Because we have an official training after, so we came here with our training clothes.
ponavljam i drago mi je da ih vidim u tolikom broju i samim tim pokazuju koliko je važan značaj i šta se očekuje od sutrašnje utakmice. 也欢迎大家来到这里。咱们这次来了这么多的记者，甭管是中国的还是本地的，也体现出这场比赛的对双方的重要性。And welcome everyone to here, not only from local but also from China, and this shows the importance of this game. Veselim se jako sutrašnjoj utakmici, veselim se znači utakmice i da će biti 70.000 ljudi i vjerujem da će uživati u sutrašnjoj utakmici između nas i Indonezije. 我们也非常高兴来到这里，有机会能够踢这场精彩的比赛，而且相信到时候来到场地的会有超过7万的观众，这对于我们来说也是一次难得的机会，这么重要的比赛，我们也希望我们的球员能够完美的到场上去发挥。 And we are happy to play this game here, and we think that tomorrow will be a very massive game for us, and especially we know that will be more than 70,000 attendance for tomorrow's game, so it is a very important game for us, and I hope all the team could have a perfect performance tomorrow. I sami znate da je naša grupa uvjerljivo najteža, u kojoj su 3 standardna sudionika svjetskih prvenstva, Japan, Saudija, Australija i 3 momčadi koje također sa visokim ambicijama su krenule u ove kvalifikacijske utakmice. 大家也都非常清楚，我们这个小组呢，应该说是一个竞争非常激烈的一个小组。咱这个小组里，首先日本、澳大利亚、沙特都是世界杯的常客，而另外的中国。 Ya pemirsa, itu tadi jalannya konferensi pers dari Timnas Cina, ada head coach Branko Ivankovic dan juga salah satu pemain Zhang Yuning yang tadi ada di meja konferensi pers. Nanti akan kami hadirkan lagi bagaimana dan rangkuman apa saja yang dikatakan oleh baik pelatih maupun pemain. Tapi kita akan lanjutkan sedikit perbincangan kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan ke Bung Ropan untuk pernyataan penutup. Kira-kira kalau jadi Patrick Kluivert, apa yang harus jadi pedoman ketika membongkar pasang para pemain ketika menghadapi atau mengantisipasi mungkin strategi-strategi yang di luar antisipasi yang akan dijalankan oleh Coach Branko? Bung Ropan, maaf audionya belum dibuka. Saya pikir pesan saya mungkin untuk Coach PK, jangan berani mengutak-atik mengubah the winning team ketika kita menang melawan Bahrain ya. Terlepas kita tidak punya Lino dan Ragnar dan juga dengan Martin Paes, tapi saya pikir selebihnya itu harus dipertahankan. Soal dia memainkan nantinya, kita tahu bersama sudah ada Emil, ada mungkin Vano atau Jakob atau siapapun itu. Tapi yang lainnya tidak boleh dirombak. Kevin Dix di kanan, Verdong harus dipertahankan. Jai Ises, Rido dan Yasin Haptan harus ada di lapangan. Tom Haye dan Joe Pelupesi juga harus ada. Jangan mereka diutak-atik, diubah. Ini akan berbahaya, ya risikonya tinggi buat kita. Jadi itu yang menjadi pesan saya untuk kita bisa memenangkan pertandingan melawan Cina, dan bagi seluruh penonton ya tentunya kita harus lebih berhati-hati, jangan terlalu over, jangan terlalu berlebihan. Di dalam boleh saja mensupport tim kita, itu wajar dan wajib, tetapi jangan sampai kejadian nanti seperti lawan Bahrain dan kita kena hukuman karena mungkin ada kata-kata diskriminasi dan sebagainya. Jadi kita tolong menghindar semua itu. Begitu, Tasya. Oke, baik. Saya ke Mas Richard, terakhir juga tips untuk para penonton yang besok mungkin mau menonton di GBK, apa kira-kira? Yang pertama pasti teman-teman datang lebih awal, karena kita akan persiapan untuk koreo, dan juga para penonton yang lainnya silakan datang lebih awal tuh jam berapa kira-kira Mas Richard? Ya siang pastinya. Siang ya? Iya. Ini perlu dicatat juga untuk para penonton karena besok itu long weekend, hari Jumatnya khawatir libur. juga cuacanya tidak mendukung. Oh iya, jangan-jangan hujan ya nanti, mudah-mudahan tidak hujan. Persiapan, dan juga teman-teman agar masuk ke pintu sesuai tiketnya masing-masing, lalu menuju ke titik tempat teman-teman ada pimpinan atau pemimpin lagu Yale. Oke. Supaya memang langsung itu biasanya terpusat. dibuka jam berapa tuh, Mas? Dia biasanya sih bukanya sekitar ya jam-jam 3 sudah dibuka lah. Jam 3 udah dibuka ya. Oke, baik. Itu yang kira-kira jadi catatan. Terus kemudian mungkin catatan terakhir untuk supaya bisa menjaga diri tidak terpancing ketika menyaksikan pertandingan? Ya pasti teman-teman besok jangan juga terpancing dengan isu-isu yang tidak berkepentingan, lalu hindari provokasi dan juga
isu-isu SARA atau mungkin diskriminasi, karena ingat kita dalam posisi dipantau oleh FIFA dan kemarin hukuman itu menjadi catatan kita semua. Oke, baik. Kita mudah-mudahan sama-sama bisa menikmati jalannya pertandingan besok dengan disiplin. Kita full support timnas kita dan semoga hasil terbaik yang akan dihasilkan besok. Terima kasih Mas Richard. Terima kasih juga Bung Ropan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Tasya. Ya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.